Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang budidaya ternak, yaitu kita contohkan ternak kambing, di mana hanya sebagai pembesaran aja. Jadi kita punya modal beli anakan kecil-kecil gitu, misalnya umur yang layak piara gitu, setelah sapi atau gimana. Kemudian kita rawat, kita kasih pakan dan perawatan, nanti akan terjadi peningkatan tentunya ya, peningkatan nilai jualnya, mungkin dari peningkatan bobot dan lain sebagainya. Nah, itu gimana prosesnya? Korelasi antara beban dan peningkatan asetnya. Ya, ini kita sekarang coba di dalam aplikasinya. Ini kita ada contoh cerita nih misalnya. Kita punya modal penyertaan desa 20 juta, kemudian beli anakan 10 ekor, masing-masing 500.000. Ya, masing-masing 500.000, jadi total 10 ekor itu 5 juta misalnya gitu ya. Itu asumsikan sudah termasuk biaya lain-lain. Nah, ini modal 20 juta, kemudian beli anakan 10 ekor 500 ribuan, harganya jadi 5 juta. Nah, misalnya kalau di situ ada biaya untuk transportasi macam-macam, nah, mungkin itu nanti bisa dibebankan di sini. Harga per ekornya jadi naik ya, diglobalkan terus dibagikan ke jumlah yang kita peroleh. Misalnya kita di sana belinya 500.000, nah total anaknya kan 5 juta. Nah, terus kemudian misalnya biaya transport 500.000, terus biaya lain-lain misalnya berapa lah, 100.000, jadi ada tambahan 600, berarti 5.600.000 dibagi 10, berarti satunya 560.000, seperti itu ya. Nah, ini kita mudahkan aja, kita beli anakannya aja 10 ekor, masing-masing 500.000, berarti total 5 juta. Jadi kita sudah nanti punya aset 5 juta. Kemudian anakan ini selain beli anakan ini, kita beli pakan-pakannya, misalnya beli konsentrat 10 sak, per saknya misalnya 160.000. Jadi total kita belanja adalah 1.600.000. Nah, misalnya dalam satu, kalau dihitung kiloan ya, satu saknya isinya misalnya 40 kilo. Jadi totalnya 400 sak, kita belanjanya 10 sak, itu berarti 400 kilo, berarti per kilonya 4.000. Jadi ini harga per kilo 4.000, ini harga per sak 160.000. Sekilonya isinya 40, sekilonya. Satu saknya isinya 40 kilo. Ini konsentratnya ya, anggap aja lah sak-sakan aja ya. Nah, kemudian pakan pokoknya misalnya rumput, itu kita hargai, misalnya kita belilah ya. Misalnya kita nggak punya stok rumput sendiri, kita konversi gitu. Misalnya tenaga ngarit dan lain sebagainya, itu asumsikan kita beli rumput gitu aja ya. Kita beli rumput misalnya pakan pokoknya ini 1.000 kilo, sekilonya 500, jadi kita punya stok, kita punya cadangan pakan 500.000 gitu ya, yang kita beli itu. Nah, itu menjadi apa? Akan menjadi aset berupa stok atau persediaan kebutuhan pakan ya. Nah, ini menjadi aset kita. Karena apa? Karena belum dipakai, belum digunakan, jadi belum menjadi beban. Nah, akan menjadi beban setelah nanti dimakan atau digunakan oleh hewannya, itu diberikan pada hewannya. Nah, misalnya untuk periode tertentu, misalnya 1 bulan, 2 bulan, apa 3 bulan, itu kita juga membayar tenaga kandang. Misalnya tenaga kandangnya dibayar 500.000 gitu misalnya ya. Nah, ini tenaga kandang ini nanti masuknya kemana? Nah, tenaga kandang ini masuknya ke beban ya, ke beban biaya. Kalau untuk tenaga kandang, dia akan menjadi beban biaya juga, akan menjadi beban biaya produksi, di mana akumulasinya ini, akumulasi dari penggunaan pakan dan tenaga kandang ini menjadi peningkatan nilai aset. Jadi tenaga kandang ditambah misalnya dalam satu periode tertentu kita menggunakan biaya pakan dan perawatannya, menggunakan konsentratnya 6 sak misalnya. Nah, ini totalnya berapa? Kemudian penggunaan pakan habis semua, habis 1.000 kilo, totalnya berapa? Nanti ditambah tenaga kandangnya ini. Nah, itu akan menjadi komponen peningkatan nilai aset. Jadi yang tadinya harganya 500.000 ditambah total nilai biaya peningkatan, total biaya penggemukan ini dibagi ya, dibagi jumlah
jumlah ternaknya nanti akan menghasilkan penambahan nilainya. Nah, oke ya. Sekarang kita lanjutkan ke dalam aplikasinya. Kita coba ke dalam aplikasinya. Yaitu kita punya modal 20 juta, kemudian beli anakan 5 juta, kemudian nanti beli 10 sak, harganya 160.000 per saknya, beli pakan pokoknya 1000 kilo gitu ya. Nah, kita masukkan ke dalam aplikasinya. Ini masuk ke kelompok perdagangan, produksi, dan budidaya. Dan klik masuk. Nah, kita punya modal dulu. Masuk di kas masuk. Klik tambah. Tanggalnya diisi. Kemudian masuk kemana uangnya. Misalnya uangnya kita terima tunai ya. Kita masukkan ke kas unit peternakan. Kalau misalnya ditransfer ya kita tulis di kas di rekening di mana dia transfer. Misalnya di rekening kita di BPD atau di BRI atau di Mandiri gitu ya. Pokoknya rekening atas nama BUMDes diletakkan di mana. Nah, itu diletakkan di rekening bank kalau misalnya ditransfer dari desa. Kalau diterima tunai ya kita masukkan ke kas tunai. Kemudian klik tambah. Sebagai apa? Sebagai modal. Ya, sebagai modal unit usaha peternakan. Ini adalah penyertaan modal desa. Totalnya 20 juta. Oh, 2 juta, 20 juta. Kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita kalau kita cek di neraca kita sudah punya modal sekarang 20 juta, uangnya ada di kas gitu ya. Nah, ini uangnya ada di kas unit peternakan 20 juta, itu sebagai apa? Sebagai modal unit peternakan di kelompok kreditnya ya. Oke. Nah, kemudian dengan modal ini kita belanja, kita beli. Nah, kita beli apa namanya tuh kambing gitu ya. Nah, itu kita bisa set di kode barangnya ini, kita bikin dianggap aja gitu barang atau kode ternak ya. Nah, itu kita bisa set di daftar stok ini. Nah, ini kita siapkan, udah kita siapkan anakan remaja, anakan dewasa gitu ya. Nah, itu nanti dikelompokkan sendiri, yang sudah biasa ternak nanti bisa mengelompokkan sendiri berdasarkan kategori usianya atau gimana ya. Nah, ini kita mudahkan aja. Nah, ini misalnya sekarang kita di penyesuaian stok, nih kita beli, kita nggak melakukan proses pembelian aja. Nah, soalnya kan nanti kita harus nyeting harganya dulu, kalau ada perubahan-perubahan harga kita bolak-balik. Kita langsung bisa masuk ke penyesuaian stok. Nah, yang penting kita siapkan datanya dulu, pengelompokan anak-anaknya itu. Nah, kita masukkan ke penyesuaian stok, kemudian klik tambah. Nah, tanggal berapa ya gitu, misalnya klik tambah lagi, kita beli anakan ini. Nah, kita bisa melakukan proses pembelian atau juga langsung melalui penyesuaian stok ya. Kalau di proses pembelian kita harus bikin harga dulu di anakannya ini. Tapi kalau melalui penyesuaian stok kita nggak perlu bikin harga dulu, harganya bisa langsung disesuaikan. Nah, ini diklik 2 kali ya. Setelah klik tambah tadi muncul ini. Nah, kita ulangi aja. Nah, ini ya. Misalnya ini kita hapus dulu. Hapus, kita klik tambah ya. Setelah buka kita pilih mana yang kita beli, anakan misalnya. Kemudian klik OK. Nah, gini ya. Kemudian stok awalnya berapa? Stok awalnya ya kita beli itu. Kita beli 10. Harga pokok yang kita peroleh tadi 500.000. Nah, asumsikan harga jualnya ya 500.000 gitu aja. Nanti untuk harga jual ini bisa kita sesuaikan di saat penjualan ya. Nah, ini ya, kita peroleh 500.000 harga pokoknya, jumlahnya 10 ekor. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita reload nih, refresh. Nah, ini akan ada selisih 5 juta di kartu stok kita, di kartu peternakan kita ada 5 juta nih. Tapi di neraca perdagangan ini belum ada. Nah, di buku besar persediaannya belum ada. Caranya gimana sekarang? Berarti kan kita mengeluarkan uang untuk memperoleh aset ini. Nah, kita melakukan di sekarang penyesuaian kas. Nah, di penyesuaian kas, kemudian klik tambah. Nah, gini ya. Tanggal 24 gini. Cari, masuk kemana? Masuk ke aset ternak turunan ini misalnya. Kita stoknya di sini, aset ternak turunan. Kemudian klik OK. Nah, ini pembelian anakan 10 ekor, harganya
500.000 masing-masing ya. Nah, 500.000 totalnya 5 juta. Totalnya 5 juta. Dikeluarkan dari mana? Kita mengeluarkan uangnya dari mana? Dari kas unit peternakan. Klik OK gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, sekarang kita cek di neraca. Nah, uang kita sekarang yang tadinya 20 juta tinggal 15 juta, sudah berkurang 5.000 nih ya, untuk membeli anakan anakan bibit yang mau kita besarkan. Ini kita di kelompok aset ternak turunan gini ya, nah, seperti ini 5 juta. Nah, totalnya sekarang aset kita kan tetap 20 juta, jadi yang 15 juta bentuknya cash, yang 5 juta berupa hewan ternak 10 ekor. Selain itu kita beli apa tadi? Pakan ya. Nah, kita beli pakan. Kita lihat. Nah, kita beli pakan konsentrat 10 sak sama pakan pokok 1000 kilo ya. Nah, kita masukkan lagi ke dalam aplikasinya yaitu kas keluar. Nah, ini kita ke kas keluar. Klik tambah. Nah, tanggal berapa? Kita ambilkan uangnya dari mana? Dari kas unit peternakan. Kemudian klik tambah. Ini untuk beli apa? Ini kita cari kelompok aset. Nah, ini persediaan unit ternak. Nah, persediaan unit ternak misalnya. Kita beli apa? Beli belanja konsentrat atau beli konsentrat 10 sak. Masing-masing berapa? Itu 160.000 per saknya. Ini kalau kita pakai harga sak ya. Nah, ini adalah 1.600.000. Dan klik tambahkan. Terus beli apa lagi? Kita beli tadi pakan pokok ya, berupa. Nah, ini persediaan unit ternak. Kemudian beli rumput pakan pokok misalnya. Beli pakan pokok 1000 kilo. Mas, harganya 500 kok 500 rupiah. 500 rupiah per kilonya. Totalnya berarti 500.000. Nah, ini ya. Wis 5 juta. 500.000 kemudian kita tambahkan. Nah, ini kita sudah punya 2.100.000 kita untuk belanja-belanja itu, kemudian kita simpan. Nah, ini ya. Ini kalau kita lihat di neraca. Nah, sekarang kita punya ternaknya totalnya 5 juta ya, tadi 10 ekor itu. Kemudian kita punya persediaan pakan 2.100.000. Jadi total biaya modalnya itu, biaya modal unit peternakan 7.100.000 terdiri dari anakan tadi sama pakan yang belum dipakai ya. Jadi masih menjadi stok. Nah, uang yang ada di kas berkurang tentunya, yang tadinya 15 juta dipakai buat belanja. 2 juta berapa? 2.100.000. Jadi tinggal 12.900. Nah, ini uang tunainya yang kita pegang ya. Nah, kemudian berjalannya waktu kita sekarang sampai ke kas keluar untuk bayar itu atau beli apa namanya? Bayar tenaga kerja. Nah, kita bayar tenaga kerja, kas keluar ya. Diambilkan dari mana? Kas unit peternakan, kemudian klik tambah. Sebagai apa itu? Itu adalah menjadi beban. Nah, adalah beban biaya produksi. Ini bayar gaji anak kandang misalnya. Nah, 500.000 tadi kita bayarnya ya. Nah, ini bisa per bulan atau bisa borongan per ekor. Kalau kita punya banyak kita bisa borongan per ekor. Misalnya satu orang ngopeni 1000 ekor. Nah, nanti per ekornya ketemu berapa tinggal dikalikan gitu ya. Atau gaji tetap per bulan seperti itu. Ini kita anggap aja gaji per bulan itulah. Atau gaji satu periode. Kemudian kita tambahkan. Nah, ini ya. Kemudian kita simpan. Nah, selain itu kita juga menggunakan pakannya. Nah, kalau menggunakan pakannya kita nggak melalui kas karena tidak mengeluarkan uang dari kas, tapi kita melakukan penyesuaian kas. Langkahnya di penyesuaian kas karena mengeluarkan stok menjadi beban gitu ya. Nah, caranya kita ke penyesuaian kas, kemudian kita keluarkan dari stoknya menjadi beban. Nah,
tanggal berapa, kita cari masuknya kemana, itu adalah masuk ke beban. Masuk ke beban kita cari ya. Nah, beban biaya produksi tentunya. Oke. Nah, ini penggunaan konsentrat. Jadi kalau kita baru beli belum dipakai itu menjadi aset, ya, menjadi persediaan. Tapi kemudian setelah digunakan itu menjadi beban biaya produksi karena barangnya sudah hilang, diberikan ke hewannya, seperti itu ya. Penggunaan konsentrat tadi berapa? Kita lihat dulu, lupa ya. 6 sak. 6 sak kali 160, 960 ya. 6 sak, kita menggunakan pakannya 6 sak. 6 sak masing-masing harganya 160.000. Nah, totalnya 960.000. Kemudian dikeluarkan dari mana? Nah, beban itu, pakan itu dikeluarkan berarti dari persediaan unit ternak ya. Dari persediaan unit ternak dikeluarkan dari sini. Nah, kemudian kita simpan. Oke, ini pakan penggunaan konsentratnya. Kemudian pakan pokoknya tadi habis kita berikan semua. Ya, sama masuknya ke beban juga, beban biaya produksi. Ini penggunaan pakan pokok. Penggunaan pakan pokok 1000 kilo tadi ya. 1000 kilo harganya 500 per kilonya. Totalnya 500.000 kepakai semua. Dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari sama persediaan unit ternak. Kemudian klik OK. Kemudian kita simpan. Nah, kita lihat apa yang terjadi di neracanya. Lihat ya di neraca. Nah, kalau sudah terbiasa nggak bolak-balik lihat neraca nggak apa-apa. Nah, uang kita yang tadinya 12.900.000 sekarang tinggal 12.400.000 karena sudah dipakai 500.000 untuk bayar tenaga kandang ya. Kemudian aset ternaknya tetap nilainya 5 juta, ini belum nambah ya, nanti akan nambah kita konversi dari biaya bebannya itu. Kemudian persediaan unit ternaknya yang tadinya berapa tadi? Yang pokoknya yang tadinya 2 juta atau berapa itu? 2.100.000 ya, yang tadinya 2.100.000 karena sudah kepake tinggal 640.000. Nah, ini kita punya sisa stok apa tadi konsentratnya yang masih belum dipakai semua ya. Nah, ini kita juga bisa cek nih kalau dari akun ini, dari buku besarnya kita lihat di stoknya itu persediaan unit ternak dari kapan sampai kapan misalnya gitu ya. Nah, ini kita tadinya beli konsentrat 10 sak 160.000 1.600.000, kemudian beli pakannya 500.000, kepakai ini 960.000, 6 sak ini 10 dan 6 berarti sisa 4 ya. Kemudian rumputnya habis, ini pakan pokoknya habis. Nah, kita punya sisa stok sekarang tinggal 640.000 gitu ya. Nah, ini yang di neracanya kita lihat lagi. Kalau mau lihat per akunnya tadi seperti itu ya di buku besar. Jadi ini uang kita tinggal 12.400.000, pakannya tersisa sekian 640.000. Terus jadi apa tadi yang kita gunakan itu? Tentunya menjadi beban. Kita memiliki beban 1.960.000 terdiri dari pakan, kemudian pakan yang digunakan ditambah dengan tenaga kerjanya, gitu ya. Nah, jadi komponen tenaga kerja kandang dan biaya pakan pendapatan ini, penggunaan pakan ini menjadi komponen peningkatan aset. Jadi totalnya ini nanti 1.960.000 ini kita bagi 10, ya kan? Nah, kita bagi 10 ekor gitu. Nah, ini kita coba 1.960.000 kita pakai kalkulator wes ya, kita pakai kalkulator totalnya. 1.960.000. Nah, dibagi 10 ekor. Berarti per ekornya nambah 196.000 ya. 196 ditambahkan nilai aslinya tadi, nilai awalnya 500.000. Jadi nanti kita akan memperoleh ternak yang meningkat menjadi nilainya 696 per ekornya. Caranya bagaimana inputnya di aplikasi? Nah, seperti ini. Nah, ini kita
kita punya beban ya, tapi beban biaya produksi ini masuk lagi menjadi aset lagi, masuk menjadi nanti meningkatkan nilai aset ternak turunannya ini, ya, meningkatkan aset yang kita beli tadi. Caranya gimana? Ke penyesuaian stok dulu, kita ke penyesuaian stok dulu. Sekarang asumsikan udah meningkat kelasnya. Nah ini diklik, kita asumsikan kita mendapat nilai barang baru, ya, mendapatkan apa namanya? Kalau ini diedit langsung bisa, atau bisa juga kita mendapatkan perubahan baru. Kita belinya ini kemudian klik tambah. Sekarang kita asumsikan beli hewan baru, nah, gitu ya. Nah menjadi yang tadinya anakan ini menjadi anakan remaja, ya kan, meningkat nilainya. Klik OK. Nah kita juga sama 10 tetap karena kita belum nambah. Harganya tadi 696 ya, 696 karena per ekornya nambah tadi harganya. Kita cek lagi di kalkulatornya. Nah ini ya 696 dari penambahan nilai produksi ditambah harga pokok belinya. Nah, ya 696. Ini juga asumsikan penjualannya juga nanti 696. Nanti kita juga jual. Kemudian klik save row, kemudian reload. Nah ini ya, kemudian kita simpan. Nah ini kalau kita refresh sekarang ada selisih nanti 696. Nah ini ya, ada selisih 6.960. Nah kan, karena dianggapnya tadi yang 5 juta itu kita masih miliki. Nah ini kita masih miliki. Nah bagaimana ini? Anakan ini kan udah jadi gede nih, berarti anakan ini udah nggak ada 0. Berarti kita sesuaikan lagi. Ini kita klik, kita edit juga. Nah ini 0. Kita 0 karena apa? Sudah gede. Nah, karena kita kasih pakan sudah gede. Ini ya, menjadi 10 ini. Kalau ini masih berarti kita punya 20 anakannya, padahal kita cuma punya 10. Jadi yang anakan ini nggak ada, menjadi yang lebih besar tadi, menjadi remaja gitu ya. Kemudian ini kita bisa refresh, ada selisih berapa? Nah, kita lihat ada selisih 1.960 sama dengan biaya bebannya tadi. Berarti kita keluarkan dari biaya beban tadi, dikonversi atau masuk menjadi penambahan nilai anakan remaja ini ya. Nah, caranya bagaimana? Ke penyesuaian kas. Nah, penyesuaian kas, kemudian klik tambah tanggal berapa gitu ya. Kemudian cari masuknya kemana? Masuknya ke aset ternak turunan. Nah, ini ya. Kemudian klik tambah. Nah, ini adalah apa namanya? Harga atau peningkatan nilai ternak dari beban produksi misalnya gitu ya, 1.960.000. Nah dari pakan-pakan yang kita gunakan tadi sekarang menjadi peningkatan ini, mau meningkat gitu ya. Nah klik tambah. Dikeluarkan dari mana? Itu dikeluarkan dari beban. Nah, bebannya itu keluar dari beban menjadi aset. Nah, ini diklik beban biaya produksi, klik OK. Kemudian kita simpan. Nah, sekarang kita lihat datanya. Nah, uang kita cashnya masih ya 12.400.000. Kemudian sekarang nilai ternaknya naik nih menjadi 9 juta berapa? 6.960.000 ya, nilai aset ternaknya. Kita masih punya pakan sekian, berarti kita sekarang punya total stok di biaya modal unit peternakan itu dari aset hewannya sama aset pakannya ada 7.600.000 gitu ya. Nah modal kita tetap nih 20 juta karena kita hanya memindahkan saja biaya beban tadi yang kita keluarkan masuk lagi menjadi ternaknya, meningkatkan nilai ternaknya seperti itu ya. Jadi biaya yang kita keluarkan dari kas ini masuk menjadi ternak lagi dan masih ada yang tersisa di stok pakan seperti itu ya. Jadi sekarang aset kita masih tetap, hanya nilai hewannya ini yang naik gitu ya, yang naik. Nanti labanya diperoleh dari mana? Diperoleh kalau kita jual. Nah, kita jual nanti tentu akan ada penambahan nilai. Nah seperti itu ya. Jadi sekarang kita punya nilai hewan turunannya itu atau hewan produksi yang kita besarkan tadi, yang tadinya 5 juta sekarang menjadi 6.960.000 berdasarkan harga produksi yang kita keluarkan, jadi meningkat segitu. Nah ini ya, ini nanti
beban-beban biaya produksinya itu akan menjadi aset sampai dia ke pertumbuhan optimal. Dimana misalnya mentoknya 1 ekor kambing itu 50 kilo, dia nggak bisa nambah lagi misalnya. Udah tua, udah mentok, beratnya segitu. Nah, itu setelah tercapai optimalnya, ketika kita mengeluarkan beban lagi, ketika barangnya itu atau ternaknya itu belum dijual, maka akan menjadi beban, gitu ya. Karena apa? Sudah tidak menambah nilai lagi. Nah, gitu ya. Jadi kalau di usaha pembesaran, kalau udah produksinya udah maksimal, misalnya kayak kambing atau ayam itu sudah maksimal, nggak bisa gede lagi, kita mengeluarkan pakan itu kan berarti menjadi beban. Makanya pas di saat optimal itu kita jual biasanya seperti itu ya. Nah ini kita contohkan jika kita jual. Jika kita jual misalnya, nah kita latihan nih, kita latihan jual di penjualan. Ya, jadi gitu ya. Sebelum penjualan, biaya produksi atau biaya biaya beban peternakan yang kita keluarkan dari uang kita, dari modal yang ada itu, hingga mencapai pertumbuhan optimal. Ya, ketika dimana dia sudah mentok, nggak gede lagi, itu akan menjadi aset. Tapi ketika optimal itu sudah tercapai, udah maksimalnya itu sudah tercapai, misalnya 1 ekor kambing berat badannya 50 kilo itu udah paling hebat, nggak bisa gede lagi. Nah, ketika kita beri pakan lagi itu kan tidak berubah apa-apa. Nah, tidak berubah apa-apa, susut malah bisa. Nah, ketika tidak berubah apa-apa itu kan akhirnya menjadi beban, ya, seperti itu ya. Nah, oke ya, seperti itu ya. Jadi ketika sudah optimal, mentok itu sudah menjadi beban. Nah, kemudian kita tinggal apa? Tinggal panen tentunya. Nah, kita jual. Ketika kita nambah terus bebannya, otomatis kan nilainya malah makin kecil, ya, gitu ya. Jadi misalnya udah mentok harga besarnya itu 50 kilo, ditambah-tambah pakan terus, ternyata kita nggak bisa optimal, pas dijual kiloan kita ngeluarin biaya makin banyak kan rugi. Nah, seperti itu. Nah, ini misalnya sekarang kita ke penjualan. Nah, ini ya, kita ke menu penjualan. Sekarang kita jual, klik tambah, cari kode pelanggannya, nih yang beli siapa gitu misalnya ya. Tambah, kita jualan kan kita punyanya sekarang anakan remaja. Nah, klik oke. Harga kita tadi, harga perolehannya misalnya 696. Bisa nggak dijual lebih dari ini? Bisa. Caranya gimana? Diklik tuh 2 kali gini, kita jualnya 1 ekor nih misalnya. Nah, ternyata 1 ekor itu sekarang di pasaran harganya 1 juta. Itu misalnya. Nah, kan? Ini harga jualnya 1 juta. Kemudian klik save row, kemudian reload. Oh kok 100.000. 1 juta. Nah, save row, kemudian reload. Nah, ini ya 1 juta. Ternyata dari yang tadinya itu 696 laku 1 juta. Ya tinggal di mana? Tinggal diklik ini aja. Ganti aja harganya di sini kalau harga jual ya. Kalau harga beli nanti ada lagi contoh perubahannya. Ini harga jualnya berubah ternyata. Kita reload. Kita save row, reload, harganya 1 juta. Enggak, kita nggak kasih potongan belinya. Nah, kita terimanya 1 juta. Nah, kita terima 1 juta. Kemudian kita simpan. Ini kita jual 1, harganya 1 juta gitu ya. Kita cek apa yang terjadi neracanya. Nah, kita sekarang udah punya uang jadi 13.400.000 karena ketambahan 1 juta dari kita hasil jualan. Nah, tentunya yang hewan turunannya tadi yang 6 juta berapa kan udah turun nih. Kita ambil 1, kita jual 1 berarti tinggal 9 ya. Nah, sisanya apa? Menjadi laba. Nah, kita akan memperoleh laba. Labanya dari 1 juta dikurangi 696. Kita memperoleh laba lebih 3.400.000 ini labanya gitu ya. Kita lihat di daftar stoknya misalnya, kita cek daftar stok. Daftar ternak lah nanti kalau sudah bisa dirubah ya. Nah, kita punya 9 ekor sekarang. Nah, kalau di penyesuaian stoknya kita lihat. Nah, yang tadinya 10 sekarang anak-anak remajanya kita jual 1. Jadi kita mengeluarkan modal 696 nih ya, minus 696, harga jualnya 1 juta gitu ya. Nah, akan menghasilkan di neraca tadi adalah menghasilkan laba selisih harga jual dengan harga pokok produksi kita gitu ya. Nah, ini nilainya yang tadinya ini 69-an sekarang tinggal 62 karena sudah dijual
jual satu, uangnya nambah 1 juta dari perolehan penjualan, kemudian juga ditambah labanya. Nah, demikian ya alur tentang unit pembesaran ternak gitu ya. Jadi pakan yang kita gunakan atau biaya yang kita gunakan, beban-beban yang kita gunakan menambah nilai aset ternak awal kita. Nah, makin mahal ya, istilahnya makin meningkat. Kemudian diusahakan dijual sampai harga optimal, harga maksimalnya. Dia maksimal pertumbuhan itu beban akan berubah menjadi nilai aset. Tapi ketika sudah mentok nggak bisa nambah lagi, maka beban itu akan menjadi beban. Maka sebelum kebebanan pertumbuhan maksimalnya ya kita jual gitu ya, agar kita mendapatkan untung. Oke, demikian ya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.